Wanita ini bernama Marla. Bisnisnya adalah mengeruk harta dari para lansia yang kaya raya. Mengerikannya, cara yang dia pakai adalah cara legal secara hukum. Bagaimana dia bisa melakukan semua itu? Begini ceritanya. Saat ini Marla sedang mengajukan perwalian terhadap wanita lanjut usia yang didiagnosa terkena penyakit demensia alias pikun mungkin ya istilahnya. Dia berargumen kalau anak dari wanita itu tidak bisa mengasuh dan cenderung menghambur-hamburkan uang pensiun ibunya. Meski sang anak coba membantah, tapi Marla punya segudang bukti untuk membantah balik. Akhirnya, hakim pun menyetujui permohonan untuk Marla mengambil hak perwalian tersebut. Meski di luar persidangan, si anak coba marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena hukum di negara itu berbeda dengan hukum di Konoha ya. Sekalinya hakim memutuskan, maka Marla punya wewenang penuh yang dilindungi negara. Marla pun pulang bersama asistennya, Elsa, dengan penuh senyuman. Karena dengan memenangkan hak perwalian, maka dia punya hak penuh terhadap kliennya, termasuk akses ke rekening dan semua asetnya. Marla memasukkan kliennya itu ke panti jompo milik yayasannya. Di situ, dia membatasi semua gerak-gerik sang klien. Jadi dengan mudah, Marla sedikit demi sedikit mencairkan semua aset. Dan setelah habis, maka klien itu akan ditelantarkan begitu saja. Bisa dibilang, di kegiatannya tanpa baik pada orang tua. Padahal dia cuma mengincar para lansia yang kaya. Sampai suatu hari, dokter langganan yang mencarikan calon klien baginya memberikan target yang dibilang sebagai sasaran empuk. Dokter Karen ini ngasih data seorang wanita lanjut usia yang punya harta banyak. Dia tidak punya suami dan tidak punya kerabat. Dengan kata lain, tidak ada yang akan mempermasalahkan kalau dia tiba-tiba pindah ke panti jompo ataupun tiba-tiba asetnya beralih tangan. Dokter Karen membuat laporan medis palsu yang menjelaskan kalau klien ini punya penyakit demensia akut. Sedangkan Marla akan bertugas mengajukan permohonan perwalian ke hakim. Tanpa adanya kerabat, Marla dengan mudah mendapat hak perwalian untuk Jennifer, target barunya itu. Yes, Your Honor, Marla dan tim lalu mendatangi rumah Jennifer, menunjukkan surat dari pengadilan, dan tanpa bisa berbuat apapun, Jennifer pun dibawa dengan pengawalan polisi menuju ke panti jompo dari yayasan milik Marla. Setelahnya, Marla kembali ke rumah Jennifer, menjual isi rumah yang bernilai mahal, mencari surat-surat berharga, bahkan perhiasan simpanan dari Jennifer. Pokoknya dihabisi sampai ludes. Malamnya, Marla dan Elsa party untuk merayakan kemenangannya, lalu ditutup dengan berbagi kehangatan di rumah. Ya, selain asisten, Elsa juga adalah kekasihnya Marla. Berikutnya, Elsa juga mengganti cat rumah Jennifer, lalu mendaftarkannya ke agen properti untuk dijual. Sadis sekali. Tapi hari itu, tiba-tiba ada taksi yang datang untuk menjemput Jennifer. Taxi for Miss Peterson. Elsa tentu bingung, karena posisi Jennifer sudah di panti jompo dan tidak mungkin menelpon karena HP-nya disita sama Marla. Driver itu pun segera pergi tanpa menjawab pertanyaan Elsa. Ternyata driver taksi itu adalah anak buah dari Roman, bos mafia Rusia, yang mana Roman ini adalah anak dari Jennifer. Entah untuk alasan apa, Roman dan Jennifer merahasiakan hubungan mereka. Bisa dibilang, kali ini Marla sebenarnya berurusan dengan target yang salah. Roman dan Jennifer cuma bertemu beberapa bulan sekali. Itu juga diperantarai sama si Alex, supir driver taksi tersebut. Roman tentu bingung mendapati info ibunya dibilang sudah pindah rumah.
Dia pun menyuruh Alex mencari info di mana Jennifer berada, dan Alex akan didor kalau nggak berhasil. Find her and bring her to me. Besoknya, Alex kembali dengan info lengkap tentang panti jompo tempat Jennifer berada dan juga info tentang Marla. Tidak mau bikin keributan, Roman menyuruh pengacaranya, yaitu Dean, untuk membebaskan Jennifer dari panti jomponya Marla. Call Dean. Dean pun segera maju ke pengadilan. Sayangnya, dia tidak bisa membuktikan kalau dia adalah pengacaranya Jennifer. Di sisi lain, dia juga tidak bisa mengaku kalau yang memperkerjakannya adalah Roman, anak dari Jennifer. Akhirnya dia negosiasi langsung di kantornya Marla. Meski Dean sudah memperingatkan kalau kliennya adalah orang yang berbahaya dan bisa membuat hidup Marla tidak nyaman, tapi tetap saja lagi-lagi pembicaraan menemui jalan buntu. Dean pun memberikan tawaran terakhir, uang sebesar $400.000 sebagai ganti pembebasan Jennifer. Tapi Marla masih nggak mau dan malah minta $5 juta. $5 million. Negosiasi pun buntu. Roman sangat kesal. Langkah berikutnya adalah menerobos ke dalam panti jompo. Alex dan dua orang lainnya pura-pura ingin survei panti jompo untuk ayahnya. Tapi sampai di dalam, mereka menerobos untuk mencari kamar Jennifer. Sayangnya, aksi itu diketahui oleh security tempat tersebut. Tak dapat dihindari, aksi tembak-tembakan pun terjadi. Alex berhasil membawa Jennifer dengan mengancam para staf pakai pistol di tangannya. Sayangnya, tepat di pintu depan, Marla dan Elsa bisa merobohkannya. Sedangkan Jennifer yang berlari ke mobil Roman yang sedang menunggunya, keduluan ditangkap petugas polisi yang dipanggil oleh Marla. Lagi-lagi, Roman harus gigit jari dan pergi dengan kesal. Di sisi lain, Elsa memperingatkan Marla kalau sepertinya urusan dengan Jennifer agak berbahaya dan sebaiknya mereka menerima saja tawaran dari Dean. Apalagi dengan aksi yang terjadi di panti jompo kemarin. Tapi Marla dengan percaya diri bilang kalau dia sudah sering menerima ancaman seperti itu dan bisa selalu menanganinya. Sayangnya, sekarang Roman bertindak lebih jauh. Dia mengirim orang untuk menculik Marla di tempat parkir. Sedangkan rumah Elsa dibobol dua orang. Mereka menangkap dan menghajar Elsa. Di tempat lain, Marla sedang disiksa oleh Roman. Marla diminta untuk membebaskan Jennifer kalau tidak mau terbunuh. Tapi Marla masih berusaha mencari jalan keluar. Dia bilang kalau langkah Dean menyuapnya sudah tepat. Dia bisa kompromi dengan uang. Sayangnya, penawaran Roman terlalu kecil. Karena sekarang Marla malah minta $10 juta. $10 million? That's not such a big deal for you. Kesabaran Roman pun habis. Dia menyuruh anak buahnya menghabisi Marla dengan membuat kematiannya seperti sebuah kecelakaan. Marla dibius, lalu dimasukkan ke mobilnya dan dibuat berjalan sampai kecebur ke sungai. Tapi keberuntungan masih menyertai Marla yang sempat sadar di detik-detik terakhir. Dengan usaha keras, Marla berhasil berenang ke permukaan. Dia juga berhasil kembali ke rumah, tapi mendapati Elsa yang sudah babak belur terkapar di lantai rumah. Keduanya bisa pergi, tepat di saat rumah itu meledak. Kalau saja Marla terlambat, Elsa pasti sudah hancur jadi debu. Besoknya, Marla membeli pilihan pada Elsa. Mereka pergi dengan modal berlian dari Jennifer atau mereka balas dendam pada Roman. Ada sedikit dilema di wajah Elsa, tapi sepertinya
Kemarahan lebih besar daripada rasa takutnya. Elsa pun setuju dengan rencana Marla. Marla pun mengikuti sopir Roman ke kantornya. Dia menyusup ke parkiran, melumpuhkan satpam, dan gantian menculik Roman yang tidak menyangka Marla masih hidup. Hello again. Bukannya menghabisi Roman, malah justru membuat seolah-olah Roman ini gelandangan pecandu yang menderita kejiwaannya. Roman ditemukan tanpa identitas karena memang dia tidak pernah membawa tanda pengenal dan tidak mau ada yang mengetahui tentang dirinya. Secara hukum, kalau ada gelandangan tanpa identitas, negara wajib menganggapnya layak dapat perwalian. Marla pun masuk sebagai walinya. Dia kembali bernegosiasi dengan Roman. Marla akan memperlakukan Roman seperti Jennifer. Meski Marla tahu Roman juga punya kemampuan buat menghabisinya. Yang artinya ini akan jadi perang yang tak berkesudahan. Dan sudah terbukti keduanya sama-sama bisa terluka. Marla minta uang sebesar 10 juta dolar. Dan dia bersedia melupakan semua pertikaian ini. Juga Roman bisa ketemu lagi sama Jennifer dan tidak perlu lagi berurusan sama Marla. Roman pun sepertinya paham tentang itu. Tapi alih-alih ngasih 10 juta dolar, Roman justru menawarkan kerja sama dengan Marla. Dia akan jadi investor bagi Marla untuk buka yayasan. Bukan cuma di kota ini, tapi di seluruh negeri, bahkan di luar negeri kalau perlu. Keuntungan dibagi dua secara adil. Mata Marla membelalak. Dia membayangkan besarnya uang yang bisa dia hasilkan. Beroperasi dengan satu yayasan saja sudah lumayan banyak. Apalagi punya banyak yayasan. Ya kayak dapur MBG gitu. Marla langsung menerima kerjasama itu. Jennifer kembali pada Roman dan Marla mulai membuka banyak yayasan. Dia memberi pelatihan pada orang-orang yang akan jadi anak buahnya. Targetnya semakin banyak, yang artinya uang yang bisa dia rampok pun semakin besar jumlahnya. Sungguh mengerikan. Ketika dua orang punya pikiran jahat bersatu, yang ada hanyalah kejahatan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Ya, kayak yang terjadi di negeri Konoha. YTT aja ya. Ya sudah, gitu aja ceritanya. Kalau suka sama video ini, boleh kasih like dan tinggalkan komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya.